Selamat malam, Bante. Saya mau tanya, bagaimana cara melatih meditasi metta bhavana? Apakah harus meditasi anapanasati dulu atau bagaimana, Bante? Terima kasih. Berkenaan dengan bagaimana kita mengembangkan meditasi cinta kasih, di dalam salah satu ulasan yang ada di dalam kitab Wisudhimagga sehubungan dengan praktek meditasi cinta kasih, sebelum seseorang meditasi, seseorang mengerti akan bahaya dari kebencian, bahaya dari kemarahan. Karena punya kebijaksanaan, memahami dan mengerti akan bahaya dari kebencian, akan bahaya dari kemarahan, maka seseorang mengisi batinnya dengan pikiran cinta kasih. Seringkali di dalam penghantar meditasi cinta kasih, terkadang disampaikan langsung sehubungan dengan cara meditasi. Tetapi sesungguhnya sangat baik sekali jika kita mengerti sehubungan dengan bahaya dari kebencian, bahaya dari kemarahan. Seperti di dalam syair Dhammapada dikatakan, kebencian tidak akan pernah berakhir jika kebencian dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tanpa membenci, yang tidak lain adalah memiliki cinta kasih. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, saya harapkan ketika kita ingin mengembangkan cinta kasih, kita mengerti, memahami bahaya dari kebencian, bahaya dari kemarahan. Dimanapun siapapun yang membenci, pasti hidupnya tidak bahagia. Dimanapun, kepada siapapun, jika seseorang membenci, maka penderitaanlah yang akan muncul di dalam diri seseorang tersebut. Nah, karena punya pemahaman ini, lantas seseorang terdorong untuk mengisi batinnya dengan ujaran-ujaran cinta kasih. Ada beberapa versi, artinya beberapa macam ya, tentang pengembangan cinta kasih. Ada yang langsung, yakni mengembangkan cinta kasih universal dengan mengulang-ulang di dalam hati secara perlahan-lahan, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kata-kata yang seseorang ulang ini akan menjadi pandangan yang masuk di dalam batin seseorang. Makanya, kenapa meditasi cinta kasih itu sifatnya pengulangan? Karena supaya batin seseorang ini tidak dikuasai oleh kebencian. Nah, ada yang menggunakan langsung, semoga semua makhluk berbahagia. Diulangi, jadi dengan tubuh yang nyaman, dengan tulang punggung yang tegak dan rileks. Apakah dengan mata terpejam, ataukah dengan tanpa mata terpejam?
seseorang mengulangi di dalam hatinya, semoga semua makhluk berbahagia. Diulang lagi, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi tidak terburu-buru ya. Jadi secara pelafalannya tidak terburu-buru. Ada yang demikian, ada yang dimulai dulu dari diri sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Dia ulangi dulu untuk dirinya dulu. Karena ada komentar yang menjelaskan bagaimana kita bisa berbagi cinta kasih kalau diri kita tidak bahagia. Ya ada komentar yang demikian. Jadi yang jenis pertama tadi juga boleh. Jenis kedua ini ya mulai dari diri sendiri. Setelah diri sendiri barulah ia mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Ada yang dengan cara, ya jadi nanti yang Bante sampaikan ini banyak versi ya. Nanti pilih yang mana yang kiranya cocok bagi diri Anda. Oh Bante, saya lebih cocok langsung aja. Semoga semua makhluk berbahagia. Seperti yang ada di dalam Karania Metasuta. Boleh juga. Atau saya lebih cocok yang dari diri sendiri Bante. Seperti yang ada di dalam Brahma Wihara. Semoga saya berbahagia. Bebas dari membenci. Bebas dari menyakiti. Bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Setelah itu, ya, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kalau yang versi panjang ini hendaknya kita sudah hafal dulu ya. Jadi kita tidak berpikir lagi habis ini apa. Jadi langsung kita mengulangi tanpa ada keraguan-raguan. Tapi kalau yang panjang ini dirasa tidak mampu, pakai yang pendek. Tidak jadi persoalan. Pencecaran yang terus-menerus ini adalah upaya untuk satu, mengembangkan cinta kasih, dua, mencegah agar pikiran-pikiran buruk yang tidak bermanfaat supaya tidak masuk ke dalam batin. Jadi nanti ibu bapak Bante telah mengawali tadi alasan kenapa kita mengembangkan cinta kasih, karena tahu bahaya dari kebencian. Kemudian lantas bagaimana supaya kebencian tidak menguasai? Kita isi batin kita dengan pengulangan kalimat cinta kasih. Jadi di antara bapak ibu yang masih dendam sama seseorang, mungkin sakit hati sama pengalaman masa lalunya, mungkin merasa ya tidak nyaman batinnya dikuasai oleh dosa kebencian, jangan biarkan kebencian menguasai Anda. Cecarlah pikirannya dengan terus-menerus dengan ungkapan, apakah semoga saya berbahagia? Apakah semoga semua makhluk berbahagia? Ya, jadi Bante berpesan, ketika kita tidak bahagia kemudian kita membenci, ingatlah, kita hanya membuat diri kita menderita. Ada beberapa orang yang tidak bisa memaafkan dirinya. Mungkin karena keteledoran, itu tidak membawa manfaat. Daripada Anda membenci kepada yang sudah terjadi, lebih baik sekarang isilah pikirannya dengan pikiran cinta kasih. Jadi senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih.
Apakah semoga saya berbahagia? Diulang-ulang lagi. Semoga saya berbahagia. Atau semoga semua makhluk berbahagia. Ya. Kemudian apakah perlu mengembangkan anapanasati dulu baru meta? Ini kembali kepada diri masing-masing. Anda juga boleh kok. Misalnya, Anda meditasi dengan durasi 1 jam. Setelah 1 jam, bel berbunyi misalnya. Atau 30 menit, kemudian bel berbunyi misalnya. Nah, setelah itu Anda tambahin lagi sejenak mengembangkan cinta kasih. Boleh juga. Ya, boleh juga. Ini seperti kalau ibu bapak ikut retret di dalam tradisi kebiasaan di Goenka. Jadi setelah 9 hari, hari ke-10 itu mengembangkan cinta kasih. Ya, ini bagi yang pernah ikut meditasi Goenka, nanti akan punya pengalaman seperti ini jika mengambil waktu 10 hari. Nah, tapi juga ada yang sebaliknya. Sebaliknya itu sebelum dia mengembangkan praktek vipassana, sebelum dia anapanasati, dia menenteramkan hatinya tanpa kebencian. Dia mengembangkan cinta kasih dulu. Ada yang demikian. Ya, sama baiknya juga. Ya, tapi harus dibagi ya momen-momennya ya. Misalnya 15 menit awal cinta kasih, setelah itu anapanasati, boleh juga. Atau sebaliknya, 30 menit dulu anapanasati, setelah itu apakah 10 menit, apakah 15 menit, baru meditasi cinta kasih, boleh juga. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Bante, Buddha kan katanya tidurnya cuman 1 jam ya Bante. Itu ndak mempengaruhi kesehatan ya Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang di dalam kisah riwayat hidup Guru Agung Sang Buddha, di dalam 24 jam waktu yang dimiliki, memang digunakan 1 jam untuk istirahat. Jadi pagi ya itu ada waktu ya. Jadi fajar ya. Fajar itu nanti kalau kita lihat pembagiannya ya, sebelum pagi hari dengan mata batin beliau melihat siapa yang hari ini bisa ditolong. Ya, sebelum cangkamana beliau meditasi ya dengan model berbaring. Ya, jadi dengan postur yakni meditasi berbaring dan menggunakan istirahat 1 jam. Apakah itu tidak mempengaruhi kesehatan? Sang Buddha ini adalah guru para dewa dan manusia. Guru para dewa dan manusia. Beliau juga arahan. Artinya arahat itu adalah sudah tidak ada lagi yang perlu dikerjakan, katang karaniang. Beliau juga sata dewa manusanang, gurunya para dewa dan manusia. Nah, di malam hari ya hingga menjelang pagi sebelum Sang Buddha istirahat, beliau mengajar dhamma kepada para dewa. Ya, jadi di saat manusia ini, di saat para siswa ini istirahat, ya di jam malam, para dewa datang untuk belajar dhamma. Jadi berbeda dengan kita yang putu jana. Ya. Kalau tidak tidur, jadi pusing. Tidak tidur jadi gampang emosi. Kurang tidur jadi gampang lupaan. Ya, ini putu jana ya. Guru Agung Sang Buddha ini adalah sata dewa manusanang. Jadi jam malam itu dipakai beliau untuk mengajar para dewa. Ya, salah satu khotbah yang cukup terkenal yakni Manggala Sutta. Termasuk juga ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para dewa kepada Sang Buddha
yang tertuang di dalam Samyutta Nikaya. Ya, di dalam Samyutta Nikaya itu ada percakapan-percakapan antara Guru Agung Sang Buddha dengan para dewa. Dewa itu akan datang di malam hari, mengunjungi Sang Buddha itu di malam hari. Apa alasannya? Karena di jam itulah manusia pada umumnya sedang istirahat. Menurut kitab penjelas, manusia itu penuh dengan aroma yang tidak sedap. Menurut para dewa. Mengacu kepada apa? Banyak sekali manusia ini diliputi kebencian, diliputi keserakahan, sehingga itu menimbulkan yakni aroma yang kurang menyenangkan. Makanya ketika manusia tertidur, nah disitulah para dewa mengunjungi Sang Buddha, dan disitulah Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Jadi di jam malam itu Guru Agung Sang Buddha menggunakan waktu untuk membabarkan Dhamma. Sang Buddha juga tidak lagi takut dengan kematian. Nah, orang-orang pada umumnya yang masih putu jana, ya, seperti kita-kita yang orang biasa gini ya, aduh kalau tidak tidur, kepalanya puyeng, tekanan darahnya rendah, gampang emosian, gampang lupaan. Karena memang secara orang umum ya, belum terbangun kesadarannya, artinya kesadaran yang terbentuk dengan keawasan ini, ya berbeda dengan Guru Agung Sang Buddha. Jadi, apakah mempengaruhi kesehatan untuk orang biasa? Iya. Tapi kalau untuk Guru Agung Sang Buddha tidak dijelaskan, ya tidak dijelaskan. Ya, beliau memang Sata Dewa Manusanang, gurunya para dewa dan manusia. Lah kalau malam-malam dipakai tidur, nanti dewanya kapan belajarnya? Sedangkan usia sama Sang Buddha ini menurut penjelas kan sangat singkat sekali ya kalau dilihat dari perbandingan waktu antara alam manusia dengan alam dewa. Karena satu hari di alam Catumahara jika itu 50 tahun di alam manusia. Jadi kesempatan untuk ketemu sama Sang Buddha ini sangat pendek sekali. Dan Sang Buddha dengan beliau punya karuna belas kasihan, beliau memberi kesempatan kepada para dewa untuk belajar Dhamma. Begitu, ya. Namo Buddhaya, Bante. Izin tanya, apa yang dimaksud dengan cita-cita luhur? Anumodana atas penjelasannya. Berkenaan dengan cita-cita luhur adalah sebuah pengharapan yang baik. Seperti cita-cita untuk mengakhiri penderitaan. Ini cita-cita luhur. Ya. Kemudian melihat anicca, ini juga cita-cita yang luhur. Kemudian memahami tentang anatta, ini juga cita-cita luhur. Makanya disebut cita-cita luhur adalah cita-cita yang tanpa disertai dengan noda batin. Cita-cita yang tanpa disertai dengan pengotor-pengotor batin atau kilesa. Ya, jadi kita sebagai umat Buddha cita-cita luhurnya apa? Merealisasi nibbana. Ini cita-cita luhur. Ya, karena ini di atas duniawi. Kalau kita mampu merealisasi nibbana, maka apa yang menjadi pekerjaan kita telah selesai. Katang karaniang. Kita tidak akan mengalami samsara lagi. Itulah yang seringkali Bante ungkapkan, semoga cita-cita luhur Anda. Apa cita-cita luhur ini? Mengacu yakni padamnya kilesa, lenyapnya noda-noda batin, atau dengan kata lain merealisasi nibbana. Begitu ya.
Wandami Bante. Kemarin Bante menyebutkan hati sanubari sebagai rupa. Maksudnya apa ya? Nah, berkenaan hati sanubari, ya hadaya itu jantung. Hadaya watu, landasan jantung. Jadi kalau kita ini, ya kalau kita perhatikan ya, kan saya bilang, rupa adalah yang diketahui, nama adalah yang mengetahui. Kalau kita sedang mungkin marah, mungkin jatuh hati gitu ya, hadaya watu ini bergejolak. Termasuk juga kita mengalami rasa takut. Ini dak-dikduk juga. Jadi hadaya ini mengacu kepada jantung. Watu ya landasan yang ada di jantung kita. Jadi seperti yang kemarin Bante sampaikan, rupa adalah yang diketahui. Makanya kalau Anda sedang marah, ketika Anda kemudian meditasikan gitu, bagaimana denyut jantung Anda? Nah, di situ Anda sebetulnya mengetahui, oh inilah yang dimaksud dengan hadaya watu. Ya, hadaya watu yang menggetarkan kita punya batin. Ya, rupa yang diketahui. Ya, nama yang mengetahui. Salah satu dari rupa adalah hadaya watu. Hadaya watu. Ya, seringkali diterjemahkan sebagai hati sanubari. Tapi kalau kita lihat dari teks gabungan dari kata Palinya, hadaya plus watu. Hadaya ini jantung. Watu itu landasan. Landasan yang ada di jantung ini yang nanti mempengaruhi kita punya kesadaran. Ya, jadi ada pacaya. Pacaya itu saling keterhubungan. Batin mempengaruhi rupa, rupa juga mempengaruhi batin. Pacaya parigaha nyana. Jadi kalau kita nanti praktek meditasi vipassana, kita tahu kaki kita yang sakit, pikiran ikut gelisah. Namanya ini masih ada pacaya keterhubungan. Ya, termasuk juga seperti tadi hadaya watu itu. Makanya di dalam Visuddhimagga, ya hadaya watu ini ya mengacu kepada jantung yang warnanya itu seperti kelopak bunga teratai yang warna merah hati. Ya, begitu ya. Lalu Bante, mengapa ada somanasa dan domanasa? Bukankah saat tubuh mengalami sesuatu menyenangkan, menderita itu bukankah muncul dari nama? Nah, perlu Bante jelaskan kembali. Di dalam nama itu ada wedana, sanya, sangkara dan winyana. Ya, nama itu yang mengetahui. Di dalam nama ini ada wedana, sanya, sangkara dan winyana. Ya. Jadi wedana ini adalah bagian dari nama. Makanya kalau kita nanti suatu saat ya belajar Abhidhamma, ya Abhidhamma ini paramata ya, paramata dhamma yang hakiki nanti mengacu kepada nama, rupa dan nibbana. Ya, nama ya membahas tentang wedana, sanya, sangkara, winyana. Di dalam Abhidhamma winyana ini menjadi cita. Sedangkan wedana, sanya, sangkara ini menjadi faktor batin atau cetasika. Ya, cetasika ini ada 52. Sedangkan cita ini ya 121 atau 89. Ini bagi yang pernah belajar Abhidhamma ya, nanti bisa nyambung. Nah, di dalam wedana ini secara Abhidhamma itu
dijelaskan menjadi 5. Ada bahagia jasmani namanya suka. Ada bahagia batin namanya somanasa. Bukan suka juga bukan duka. Nah, ini netral seringkali disebut. Kemudian derita jasmani, domanasa. Derita jasmani itu duka, ya, derita jasmani itu duka, derita batin itu domanasa. Kenapa dipisah? Karena secara abhidhamma, ya ini secara abhidhamma ya, ketika seseorang meditatif, ya seperti Anda lah. Ya kalau kita ngambil contoh ya kembali ke dalam ya. Misalnya Anda menjadi anak. Kemudian anak itu minta sesuatu kepada orang tuanya. Apakah minta sepatu, apakah minta handphone, gitu ya. Ketika dia minta, ya, ternyata permintaannya tidak dikabulkan. Nah, apa yang terjadi? Dia sedih. Dia kecewa. Ini maksud apa? Masuk kepada domanasa. Jasmaninya enggak kenapa-kenapa. Wong enggak dipukul kok. Ya, enggak dipukul kok. Tapi ketika sudah mendengar kalimat ditolak permohonannya, menderita batinnya. Itulah yang disebut dengan domanasa. Menderita batinnya. Sama seperti kalau orang tua punya anak. Orang tua punya anak. Ini yang bagi anak ya. Orang tua punya anak. Kemudian orang tuanya ini minta tolong sama anaknya. Nak, bantu dah pekerjaan rumah. Apakah cuci piring? Apakah menjemur pakaian? Kenapa orang tuanya itu meminta pertolongan? Mungkin orang tuanya ada kesibukan. Mungkin orang tuanya ingin melatih anaknya. Kemudian anaknya itu mengatakan, enggak mau. Secara jasmani ibu itu tidak menderita. Tapi secara batiniah ibu ini menderita. Itulah domanasa. Gitu. Ya, jadi ya ketika orang tua memohon kepada anaknya untuk mengerjakan sesuatu, kemudian anaknya tidak mengerjakan. Secara fisik dia tidak menderita. Tidak ada pukulan. Dia tidak menderita secara fisik, tidak ada tekanan fisik. Tapi secara batinnya dia sedih. Kenapa ya? Punya anak kok dimintain tolong kok tidak mau ya? Sedih hatinya. Domanasa itu. Ya, domanasa itu. Demikian pula yang somanasa. Somanasa. Yang bahagia batinnya. Ketika mendengar, mungkin anaknya dapat nilai bagus. Yang dapat nilai siapa? Anaknya. Orang tua mendengar kabar, hatinya senang. Somanasa. Tidak mendapat apa-apa secara fisik. Orang tuanya tidak dapat hadiah kok. Secara fisik tidak dapat apa-apa. Tetapi secara pengalaman batin dia jadi bahagia. Nah itulah somanasa. Ya makanya secara abhidhamma ini ya, dibedakan ada derita jasmani, ada derita batin, ada bahagia jasmani, ada bahagia batin. Sama juga kalau mungkin kita mengingat kejadian yang lampau ya. Apakah kita pernah disakiti? Ya, kejadiannya sudah lewat. Tapi perasaan menderita itu masih ada sampai sekarang. Itulah domanasa. Ya, derita batin. Derita batin. Ya, ketidaksenangan yang muncul di dalam batin. Makanya di dalam term abhidhamma ini memang dikelompokkan seperti itu. Ada bahagia jasmani, ada bahagia batin, ada netral, ada derita jasmani, ada derita batin. Ya, ini bagian dari nama karena ini adalah wedana. Ya, wedana ini masuk ya di dalam bagian cetasika. Ya, cetasika. Ya, cetasika ini ya faktor-faktor batin. Begitu ya.
Selamat malam, Bante. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Izin tanya. Saya ada sebulan, saat relaksasi sudah tenang, dan langsung dapat merasakan nafas alami. Dulu Bante bilang, Anapanasati ada banyak tekniknya. Saat muncul nafas alami, setiap selesainya nafas masuk keluar, ada jeda 1-2 detik. Kadang saya dapat menjaga konsentrasinya. Ada dipaksakan sekitar 20%. Jadi tidak ada jeda. Yang benarnya itu harus gimana, Bante? Karena saya juga pernah dengar harus bisa menerima apa adanya. Jika ada halus, perhatian lebih ditingkatkan. Jika kasar, usahanya dilonggarkan. Mohon bimbingannya. Secara teknik memang banyak macam. Ya, banyak macam secara tekniknya. Tapi kita harus tahu ya. Apa Bante yang harus diketahui? Meditasi ini adalah sarana untuk meninggalkan pikiran yang tidak bajik sekaligus mengembangkan pikiran yang baik. Makanya samadhi itu ada sama wayama. Ya. Jadi yang perlu diingat ya, jangan biarkan pikiran kita mengembara. Ya. Ketika kita sudah menghargai nafas kita, momen demi momen lakukan. Jangan ragu-ragu. Ya. Lah mestinya begini Bante, mestinya begini. Itu jadi wicikicah. Itu jadi keraguan-raguan. Sekali lagi, meditasi ini adalah untuk meninggalkan pikiran yang tidak bajik, mengembangkan pikiran yang baik. Salah satu mengembangkan pikiran yang baik ini tidak membiarkan perhatiannya mengembara kemana-mana. Selama mampu memperhatikan objek, ditekuni saja. Jangan ragu-ragu. Ya, karena meditasi itu kalau ragu-ragu, nanti akan muncul kegelisahan. Apakah benar ataukah tidak? Kalau sudah menjadi gelisah, mulailah muncul tinamida, malas. Malas. Kalau itu dibiarkan jadi benci. Kemudian kita mengalihkan perhatian sama yang lebih menyenangkan, kamacanda menjadi muncul. Makanya yang perlu Bante sampaikan adalah esensi dari meditasi, apapun tekniknya, apakah dengan penghitungan, ya, jangan sampai kita terkecoh dengan berbagai macam teknik. Tetapi yang perlu kita pahami, meditasi ini adalah meninggalkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Mengacu apa? Pancaniwarana. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh kamacanda. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh biapada. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh tinamida. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh udaka kukuca. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh wicikica. Ya, makanya ketika sudah duduk dengan nyaman, tekunilah nafasnya. Ketika pikirannya mengembara, tarik kembali. Tekuni dulu. Supaya kita terbiasa untuk melihat ke dalam. Ya. Supaya kita terbiasa untuk melihat ke dalam. Ya. Jadi nanti ibu bapak, saudara-saudari sekalian, ya, memang banyak macam, ya. Apakah pertengahan, awal, akhir, ini nanti mempertajam kita punya sati sebetulnya. Ya, membeda-bedakan ini menunjukkan sati kita sudah berkembang. Perhatian kita sudah makin tajam. Tapi untuk yang baru awal, ya, lakukanlah dengan ketekunan. Tidak harus di saat Anda duduk meditasi kok. Mungkin di sela-sela waktu, misalnya, ini misalnya, Anda minum nih, ambil gelas. Kemudian Anda minum. Nah, di sela-sela itu Anda bisa menggunakan perhatiannya, merasakan nafasnya.
Ini juga latihan juga. Untuk apa? Mendekatkan diri pada kita perhatian pada nafas. Ya, jadi nanti ya ndak usah ragu-ragu, tekuni aja. Ya, yang penting jangan biarkan pikirannya mengembara kemana-mana. Ya, selama perhatiannya pada nafas, tidak ada pengembaraan, tidak ada lamunan, ya, tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain, berarti Anda sudah membangun pikirannya dengan cara meninggalkan hal-hal yang tidak bajik, dan di situ berusaha untuk memurnikan pikiran. Dengan landasan pikiran yang tenang yang dimiliki inilah kita bisa melanjutkan untuk praktek vipassana. Dengan bekal ketenangan yang ada, kita bisa mengenali fenomena baik rupa maupun nama yang muncul berlangsung tenggelam. Mengerti tentang anicasanya. Tapi kalau tidak punya landasan ketenangan, ya, apalagi kita masih punya kecenderungan banyak aktivitas yang kita perhatikan keluar, ya, banyak gangguannya. Oleh sebab itu, kenapa penting bagi kita untuk menggunakan waktu di dalam ketenangan? Ya, tekunin, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Ya. Lah Bante nanti memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, kalau terus-menerus nanti jadi kemelekatan dong. Tidak. Ini bukan disebut kemelekatan. Ya, bukan disebut kemelekatan. Karena memperhatikan nafas masuk, nafas keluar secara terus-menerus tidak menimbulkan yakni nafsu-nafsu ragawi. Ya, tidak ada bahayanya. Ya, tidak ada bahayanya. Nah, setelah cukup di dalam ketenangan, nanti bisa mengembangkan vipassana. Merasakan jasmani yang berubah. Ya, kalau batin Anda tenang, ya, ketika kaki sakit diperhatikan, Anda tidak menderita. Ya, secara domanasa, derita batin tidak muncul. Kenapa? Anda cukup ketenangan. Anda menjadi observer yang baik. Mengamati fenomena yang muncul berlangsung tenggelam sebagaimana adanya, paham ini adalah anicca. Ya, nanti tapi yang perlu menjadi PR pekerjaan rutinitasnya yakni bangun dulu ketenangannya. Nah, bangun dulu ketenangannya. Lakukan dengan kemantapan, jangan ragu-ragu. Ya. Namaste Bante. Saya pernah mendengar penjelasan mengenai udaca yang bisa muncul disertai dengan UPK. Bagaimana penjelasannya? Orang sedang gelisah di mana pikirannya kacau, tetapi bisa disertai dengan UPK. Wah, hari ini banyak abhidhamma. Hari ini banyak abhidhamma. Ya, berkenaan dengan pertanyaan ini ya. Ya nanti bisa yang punya buku Abhidhamma Tak Sanggaha ya. Ya hari ini banyak abhidhamma. Ya yang lain mungkin ya didengar dulu, yang belum tahu mungkin didengar dulu, tidak apa-apa. Ya nanti kalau ibu bapak di rumah mungkin juga bisa men-searching juga di Google. Ada di dalam Abhidhamma Tak Sanggaha. Ya, berkenaan dengan kama wacara ya. Di dalam kama wacara itu ada aku salah cita. Ya, aku salah cita. Di dalam aku salah cita itu ada loba mula cita, ada 12. Kemudian ada dosa mula cita, ada 2. Serta ada moha mula cita. Nah, pertanyaan ini mengacu kepada moha mula cita. Ya, kalau loba mula cita itu diawali ya dari ada yang somanasa, perasaan bahagia, atau juga UPK.
Nah, ini nanti kalau dibuka buku, ya kalau Anda buka buku yang bagian loba mula cita, aja somanasa sahagatang, ditik gata sampayutang asangkarikang. Ya, ada somanasa sahagatang, ditik gata sampayutang asasangkarikang. Nah, nanti Anda buka. Nah, di dalam bagian yang moha, dosa dulu ya. Kalau dosa itu dengan domanasa. Ya, domanasa sahagatang patiga. Ada patiga di sana. Ya, ada perasaan tidak suka bersama dengan patiga kemarahan. Sedangkan di dalam moha, moha ini diawali dari UPK. Kenapa? Kok di dalam moha mula cita kok menggunakan UPK? UPK yang dimaksud di sini adalah bukan somanasa, juga bukan domanasa. Makanya di dalam moha mula cita ini menggunakan kata UPK. Jadi UPK yang ada di sini tidak sama dengan UPK yang ada di misalnya faktor jana, misalnya di bojangga. Ya. Di dalam bojangga itu kan ada UPK juga. Sati, Dhamma Wicaya, Wirya, Piti, Pasadi, Samadhi, UPK. Tapi UPK yang ada di dalam moha mula cita ini, ya bukan UPK yang ini. Tapi ini UPK yang tanpa somanasa maupun tanpa domanasa. Makanya UPK. Nah, di dalam moha mula cita, ya dikatakan, UPK sahagatang, ya ada wicikica sampayutang. Kemudian UPK sahagatang, udaca sampayutang. Jadi perasaan bukan menyenangkan, juga bukan membahagiakan bersama dengan yang pertama tadi wicikica, keraguan-raguan. Ini dalam moha mula cita. Nah, yang berikutnya, pikiran kesadaran tanpa perasaan senang, somanasa, tanpa perasaan benci, domanasa, bersama dengan udaca, kegelisahan. Ya, jadi seperti kemarin, ya Bante jelaskan, udaca itu diibaratkan seperti orang yang menjadi budak. Ya, dia gelisah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dia hanya menunggu instruksi. Makanya ini adalah bagian dari moha mula cita. Ya, ini dijabarkan di dalam aku salah cita, bagian dari ya kama wacara. Ya, di dalam ya abhidhamma terkhusus ya. Ya, di situ nanti ibu bapak bisa melihat. Jadi UPK yang ada di sana ini menjelaskan ya bukan UPK seperti yang ada di faktor jana, batin tenang seimbang, atau UPK yang ada di faktor bojangga, tidak. Ya, tapi ini menjelaskan kondisi batin seseorang tanpa disertai perasaan senang, juga tanpa disertai perasaan tidak senang. Ya, tanpa somanasa maupun tanpa domanasa. Kalau loba itu somanasa, kalau dosa itu domanasa, kalau moha itu UPK. Ini sehubungan dengan moha mula cita. Ya, memang kalau kita melihat, loh ini kan mungkin sejauh ini kan pemahaman tentang UPK-nya ini kan UPK yang ada di faktor jana atau UPK yang ada di faktor 7 faktor bojangga itu. Ya, tapi yang jelas ini ya bukan UPK yang di situ, ya juga bukan UPK yang ada di dalam UPK-nya Parami juga. Ya, jadi ini penjelasannya ya berbeda. Ya, karena memang tergantung dari tempatnya. Seperti kemarin saya sampaikan, ya winyana pun ada macam-macam ya. Ada patik sandi winyana ya, kemudian ada winyana yang mengetahui, ada winyananya pintu indria ya. Jadi macam-macam. Kita harus lihat secara lengkapnya ini di mana. Begitu ya.
Selamat malam Bante, Sotihotu, Namo Buddhaya. Bante, saya mau bertanya, apakah boleh sembayang ke altar Bodhisatta, tapi sambil menyalakan mantra Buddhis? Karena saya jadi ingat yang dilakukan mantra Buddhis. Saya jadi ingat mama saya ketika membaca kitab suci semacam mantra Bodhisatta berupa mantra Awateswara ataupun mantra Bodhisatta umumnya, tapi bukan parita. Apakah boleh ketika hal saat mau ibadah seperti sambil menyalakan mantra Buddha Bante? Mohon baca. Ya, sebetulnya ini sih pilihan masing-masing ya. Kalau seandainya di silent dulu, artinya dikecilkan dulu supaya kita fokus, tidak masalah juga. Kalau seandainya bunyi kemudian kita baca parita dan merasa tidak terganggu, ya tidak jadi masalah juga. Ya, tidak jadi masalah. Ya, ketika kan ada tuh kayak recording ya, apa ya, semacam alat gitu, dia akan mengulang-ulang parita gitu. Ya, kalau Anda baca paritanya kemudian tidak terganggu, ya tidak jadi masalah, nyala juga tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau misalnya, Bante bikin saya tidak konsentrasi, pikiran saya bercabang, nanti saya kecilkan dulu, setelah selesai nanti akan saya nyalakan lagi Bante, ya tidak masalah. Ya, ini tidak jadi masalah, boleh juga. Ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Ya. Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Saya ingin bertanya mengenai kesadaran lagi. Saya memahami mengenai kesadaran terbentuk secara indria. Tetapi Bante, saya tidak memahami kesadaran yang terbentuk melalui pikiran. Kayak orang bengong atau melamun, ia melihat matanya bagus, tetapi tidak ada kesadaran secara pikiran, sehingga tidak ada kesadaran untuk melihat. Jadi, kesadaran ini yang saya maksud Bante. Atau dengan kata lain, menyadari kesadaran menimbulkan kesadaran, tetapi saya tidak paham bagaimana kesadaran menyadari kesadaran bisa terbentuk. Ini mungkin ada kaitannya dengan alam bawah sadar Bante. Mohon petunjuknya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, sebentar ya. Saya lihat dulu. Sehubungan dengan kesadaran. Nah, ya misalnya nih, di dalam penglihatan, di dalam kesadaran seperti yang disampaikan itu, yang pertama kondisi-kondisinya mesti ada. Kesadaran penglihatan itu, misalnya kesadaran penglihatan itu ada kondisi-kondisinya. Yang pertama, ya, cakudhatu, jadi matanya sehat. Ini cakudhatu, landasan mata namanya cakudhatu. Kemudian, ya, kita membuka mata. Ya, kemudian ada cahaya, kemudian ada objeknya, dan ada perhatian. Timbullah kesadaran penglihatan. Ketika tidak ada perhatian, meskipun ada objek, ada mata, ada cahaya, meskipun itu semua sudah lengkap, tetapi jika tidak ada perhatian, maka yang bekerja bisa pemikiran, apakah sangkara,
bentuk-bentuk pikiran seperti yang tadi disebutkan melamun, bisa juga. Misalnya orangnya duduk di sini, tapi dia tidak lihat apakah kendaraan lewat, dia tidak ingat. Kenapa? Dia tidak lihat. Kesadaran penglihatannya, matanya sehat, ada cahaya karena siang, ada mobil lewat. Tetapi kenapa ketika ditanya, tadi yang lewat siapa ya? Mobilnya siapa ya? Dia bilang, enggak tahu ya. Yang mana ya? Nah, padahal dia duduk di situ. Tapi kenapa ketika ditanya siapa tadi yang bawa mobil? Yang mana ya? Karena pada saat itu perhatiannya bisa jadi mungkin saat itu dia sedang berpikir. Nah, ketika dia berpikir, secara kasat mata dia melihat ke depan, tapi perhatiannya ini kepada pemikiran. Ya, jadi ya seperti ibu bapak saudara-saudari sekalian, bisa juga karena sangkara, bentukan-bentukan batin. Mungkin kita sedang merencanakan mau ketemu orang atau mau mengerjakan sesuatu yang belum terkerjakan, kemudian terpikir. Karena tidak ada perhatian, dia tidak mengenal objek apa yang ada di depannya. Peran dari perhatian, ya, atau sati itu akan berkaitan dengan kesadaran penglihatan. Kalau seandainya dia tidak berpikir ya Bante, berarti saat itu bisa juga endapan dari kejadian yang terjadi karena faktor habituation ya, pembiasaan ya. Mungkin saat itu dia sedang nyanyi-nyanyi ya, dari apa yang sudah pernah terekam di bawah sadar dia. Mungkin dia sedang nyanyi, dia tidak perhatikan kepada apa yang lewat. Ya, bisa jadi karena sangkaranya itu mengembara, ya, bisa jadi dia terbawa pengalaman yang sudah lampau, bisa juga. Maka meskipun matanya sehat, itu di siang hari ada cahaya, ya, ada objek, tapi ketika tidak ada perhatian, maka tidak ada yakni kesadaran penglihatan. Sama seperti yang tadi Bante contohkan. Kita duduk gitu ya. Kemudian ada sepeda motor atau mobil yang diparkir. Kemudian kita duduk di luar. Karena kita sedang mungkin menatap ke yang lain ya, tapi tidak terarah seutuhnya ke sana. Ketika ditanya, ya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Makanya kesadaran itu tidak lepas dari sati, perhatian. Ya, perhatian. Apa yang kita perhatikan itu akan menimbulkan kesadaran. Makanya di dalam kesadaran itu ada yang sobana, yang bagus, ada juga yang aku salah cita juga. Ada kesadaran yang baik. Ini kalau kita mengacu ke dalam cita yang ada di dalam Abhidhamma ya, itu di dalam cita itu ada yang kusala dan aku salah. Bergantung dari mana? Perhatian kita. Kadang-kadang kita punya kesadaran yang buruk. Kenapa? Karena kita memperhatikan hal itu. Sudah tahu itu buruk, diperhatikan. Jadilah kesadaran yang buruk. Sadar dirinya benci, sadar dirinya marah. Ya, domanasa, dosa mula cita. Ya, karena itu diulang-ulang jadilah kesadaran. Kesadaran ini artinya ya terbentuk karena ada perhatian. Makanya di dalam perhatian ini ya mengambil peran penting. Kemana perhatian kita arahkan. Makanya di dalam usaha benar itu meninggalkan hal buruk yang sudah ada. Jadi hal buruk yang sudah ada itu tinggalkanlah. Hal buruk yang belum muncul jangan sampai muncul. Hal baik yang belum ada munculkanlah. Hal baik yang sudah ada kembangkanlah. Hal baik ini bisa berkembang kalau kita mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang baik. Ya, Anda bisa benci orang. Kita nih umum nih muncul tidak suka. Kenapa Anda tidak suka? Misalnya ditanya gitu.
Tahu enggak diri Anda tidak suka? Tahu. Tapi kalau ditanya, kenapa Anda tidak suka? Soalnya dia nyakiti saya. Soalnya dia menipu saya. Kenapa jadi ketidaksukaan? Karena kita memperhatikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Begitu. Nah, kita mungkin dikecewakan orang, disakiti orang. Tapi kita tidak menderita. Kenapa? Karena kita memperhatikannya lain. Ini pembelajaran untuk saya supaya saya hati-hati. Kesadaran kita memahami. Ini sisi baiknya mengajarkan saya untuk hati-hati. Ini mengajarkan saya untuk tidak lengah. Nah, jadi perhatian Anda, pertanyaannya saat ini, kalau Anda yang ingin berkembang, apa yang selama ini Anda perhatikan? Apakah Anda terbawa oleh loba, hanya perasaan senang, ya, perasaan senang, menikmati indriawi, mengikuti apa yang dituntut oleh indriawi, itu loba mula cita itu muncul di situ, ya. Jadi dari sini, dari pertanyaan ini bagus juga loh, mengingatkan kepada kita saat ini apa yang Anda perhatikan. Kalau Anda dikecewakan, apa yang Anda perhatikan? Apakah perasaan tidak menyenangkan itu yang terus Anda perhatikan? Anda makin menderita. Mungkin ada kejadian yang membuat Anda pahit, kemudian Anda ingat terus. Perhatian Anda ke situ, menderitalah. Makanya kita dengan belajar Dhamma, kita diingatkan. Seperti tadi pagi di dalam syair Dhammapada. Bukan pertolongan ibu, bukan pertolongan ayah, bukan pertolongan sanak keluarga yang membuat seseorang mulia. Kemuliaan seseorang karena seseorang itu mengarahkan pikirannya pada hal yang baik. Ya, ini mengarahkan itu butuh sati, butuh perhatian. Ya, makanya di dalam Dhamma itu ada istilah sati sampajana. Perhatian yang disertai dengan kebijaksanaan. Ya, jadi dari pertanyaan yang ditanyakan bagus sekali ya, supaya mengingatkan kita semua. Apa yang saat ini kita perhatikan? Apakah kita menuntun diri kita kepada hal yang membawa perkembangan? Atau malah membuat kita menjadi ciut, tidak berkembang? Begitu ya, itu tambahan supaya nilai manfaatnya terasa dari penjelasan ini. Supaya Anda termotivasi untuk meletakkan perhatian kepada hal-hal yang membawa manfaat. Begitu ya. Bante izin tanya, kenapa kalau canting malam sujudnya sampai 6 kali? Ya, ini berbicara ritual tradisi ya. Ya, di dalam ritual tradisi ya memang demikian. Ya, karena di dalam tadi ya, seperti setelah Buddha Begiting, ya setelah Buddha Nusati dulu kan Buddha Begiting. Nah, di akhir Buddha Begiting menyampaikan kayena wacaya cetasa. Nah, melalui pikiran, ucapan, kayena melalui jasmani, ucapan, pikiran, jika ada hal-hal yang menyinggung tentang Sang Buddha, ya mohon dimaafkan untuk ke depan menjadi lebih baik. Itu ada terjemahannya. Jadi kita meletakkan sujud, namanya sujud itu meletakkan kepala di kaki guru, namanya namaskara. Jadi membungkukkan badan, meletakkan kepala di kaki guru. Ya, kita meletakkan kepala di kaki Sang Buddha. Ya, ini adalah cara penghormatan, namanya namaskara, persujudan. Ya, jadi persujudan. Ya, ini persujudan, namanya sujud itu membungkukkan badan. Ya, salah satu persujudan ini membungkukkan badan dengan dahi menempel. Ya, karena di dalam tradisi
Ya, namaskara itu 5 titik menyentuh lantai. Dahi, telapak kiri, telapak kanan, sikut kiri, sikut kanan. Jadi ketika kita, jadi nanti kalau namaskara yang benar, ya dahinya menyentuh lantai, telapak tangannya juga menyentuh lantai, sudut ya sikunya juga menyentuh lantai, gitu. Ya, ini adalah tata ritual tradisi, begitu ya. Namo Buddhaya, Sotihotu Bante. Mau tanya, Bante, untuk ingat Dhamma saja tidak mudah. Apalagi Abhidhamma, untuk sulit sekali. Bagaimana dengan orang yang daya ingatnya tidak pintar? Yang mau tanya, mencapai tingkat kesucian apakah harus bisa Abhidhamma? Jika tidak bisa mencapai tingkat kesucian ya Bante Anumodana. Ya berkenaan dengan belajar Abhidhamma ya. Abhidhamma ini adalah dhamma lanjutan ya. Karena di dalam Abhidhamma ini mengkupas tentang nama rupa dan nibbana. Penjelasan berkenaan dengan nama rupa dan nibbana. Jadi sebetulnya bagi seseorang yang ingin mengembangkan lebih jauh, ini pariyati ya. Pariyati itu teori. Ya, belajar Abhidhamma seperti yang tadi Bante sampaikan, cita 121, cetasika 52, rupa 28. Ini diulang-ulang, diulang-ulang. Ya, ini adalah bagian dari pariyati. Pariyati itu mendukung dari pati-pati. Ya, kan kita tahu 3 tahapan dhamma. Ya, 3 tahapan dhamma. Pariyati dhamma, pati-pati dhamma, dan pati weda. Seseorang bisa menembus dhamma, pati weda. Orang itu harus praktek. Meskipun tahu Abhidhamma, tapi kalau tidak dipraktekkan tidak akan menembus. Makanya di dalam tahapan dhamma itu ada 3. Pariyati dhamma, belajar. Apakah Sutta Pitaka, apakah Vinaya Pitaka bagi biku? Apakah Abhidhamma Pitaka? Untuk apa pitaka-pitaka yang kita pelajari ini? Untuk mendukung, yakni kita praktek pariyati. Pati-pati. Pariyati mendukung pati-pati. Pariyati itu belajar. Nah, pati-pati ini praktek. Praktek apa? Praktek di dalam menyempurnakan sila samadhi panya. Jadi di dalam praktek ini, ya prakteknya apa ya? Sila samadhi panya itu. Hasilnya apa? Ya, bisa maga dan pala. Baik sotapati, maga dan pala, sampai arahata maga dan pala. Ini pati wedanya. Ya, kalau kita berbicara tentang kesucian. Ya. Jadi di dalam dhamma ini memang diawali dari pariyati. Apakah harus belajar Abhidhamma? Ya, kalau ditanya harus sih tentu tidak juga sih ya. Tapi kalau kita mampu, ya boleh juga. Apakah suta tidak cukup Bante? Suta juga bisa. Karena dalam suta itu juga membantu untuk praktek sila samadhipanya. Ya, suta itu seperti misalnya Sabba Sawa Sutta, meninggalkan noda-noda batin. Di dalamnya itu pun juga pengembangan dari sila samadhipanya. Nanti dari pengalaman meditasi, ya dari pengalaman pengulangan itu, seseorang kan tahu gitu. Seperti yang tadi Bante sampaikan, ya karena dulu ya, waktu Bante awal-awal ya ketika jadi biku awal, ya sebelum jadi biku jadi samanera, di dalam Sangga Theravada Indonesia ini ada pendidikan. Meliputi Vinaya Pitaka, meliputi Sutta Pitaka, serta Abhidhamma Pitaka juga. Meskipun tidak semuanya, ya biasanya diambil dari Abhidhammata Sanggaha. Ya kompilasinya, ya Abhidhammata Sanggaha. Seperti yang tadi Bante sampaikan, ada rupa, cita, cetasika, nibbana. Ini ada di dalam Abhidhammata Sanggaha. Pariyati mendukung pati-pati. Itu ya, karena dhamma bisa kita praktekkan dengan bagus kalau kita tahu teorinya.
Tahu teorinya akan mendukung prakteknya dan ada hasilnya. Kalau tahu teori saja tidak dipraktekkan ya tidak ada hasilnya. Maka sekali lagi 3 tahapan ya. Pariyati, pati-pati, patiweda. Nah, di dalam panya itu juga ada 3 juga. Sutamaya panya, Citamaya panya, dan Bawana maya panya. Sutamaya panya, Pak, kebijaksanaan yang muncul dari kita belajar. Apakah belajar suta itu untuk apa? Memunculkan panya juga. Cinta maya panya direnungkan. Perenungan. Bawana sudah menjadi bagian kebiasaan, sudah perkembangan batin. Ya, makanya di sini pun faktor untuk memperoleh panya sekalipun juga ada suta juga, belajar. Ya. Ya, jadi di sini meskipun belum tahu tentang abhidhamma jangan berkecil hati, ya. Jangan berkecil hati, Anda masih mampu belajar suta kok. Ya. Meninggalkan hal-hal yang tidak baik, mengembangkan hal-hal yang baik, mengerti apa yang harus ditinggalkan sehubungan dengan noda-noda batin. Itu banyak disampaikan juga kok di dalam Sutta Pitaka. Baik itu di dalam Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, ataupun di dalam Khuddaka Nikaya. Ya, jadi dalam Khuddaka Nikaya salah satunya yang pagi hari kita baca itu Dhammapada. Itu juga bagus juga menambah kita di dalam pariyati, ya, dalam teori. Begitu ya. Jadi tidak perlu berkecil hati, ya. Ketika kita tahu apa yang harus ditinggalkan, kita tahu apa yang harus dikembangkan, ditekuni, sering mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, cepat atau lambat, nanti ketika momennya itu sudah terkumpul, maka punya ketajaman. Ya, seperti tukang gergaji itu. Ya, mata gerajinya diasah ya. Nanti kalau sudah terasah nanti bisa dipakai untuk memotong. Ya, sekarang mendengarkan diskusi ini seperti ngasah gergaji. Apa itu anicca, apa itu dukkha, apa itu anatta. Mengerti apa itu hukum karma, mengerti bahaya-bahaya dari loba, dosa, moha, itu seperti orang ngasah. Nah, ketika sudah tajam, ini bisa dipakai untuk memotong. Ya, jadi sebetulnya usaha-usaha kita, baik itu mendengarkan dhamma, baik itu dhamma sakaca, ya, diskusi dhamma, baik itu meditasi ketenangan, baik itu vipassana, itu seperti orang mengasah itu. Ya, mengasah dulu. Nah, kalau semua sudah siap, maka bisa kita gunakan untuk memotong pengotor-pengotor batin. Begitu ya. Izin Bante, kalau belajar meditasi sampai titik mengantuk saja, bagaimana? Ya, Bante lebih menyarankan meditasi pakai alarm saja. Ya, jangan pakai ukurannya ngantuk. Ya, meditasi adalah upaya untuk meninggalkan pikiran-pikiran yang tidak bajik, dan meditasi ini adalah untuk mengarahkan perhatian. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh kamacanda, biapada, tinamida, udaka kukuca, dan wicikicca. Jadi jangan pakai ukuran ngantuk. Kalau sudah ngantuk kemudian berhenti. Ya, jangan demikian. Ya, untuk yang baru belajar, Bante lebih menyarankan yakni gunakan alarm. Karena kita meditasi adalah membangun kesadaran, ya, membangun perhatian pada momen di sini saat ini untuk menjaga agar perhatian kita tidak mengembara kemana-mana. Ya, karena pikiran yang terarah akan membawa manfaat. Ya, di dalam syair Dhammapada dikatakan bahwasanya pikiran ini amat halus, lembut, sukar untuk diarahkan. Tetapi orang yang bijaksana berusaha untuk mengarahkan pikiran. Pikiran yang terarahkan akan membawa pada kebahagiaan. Jadi kita mengarahkan pikiran pada kedamaian saat ini. Apapun yang bukan objek ya jangan diperhatikan. Ya, ini untuk memunculkan pelatihan awal, mengarahkan perhatian dengan benar. Jangan sampai kita melamun. Ya, jangan sampai kita muncul kebencian
saat meditasi. Ya. Wandami Bante, apakah perjalanan Dhamma Yatra, ziarah bersejarah ada manfaatnya? Bagaimana penjelasannya? Ini ada di dalam, nanti kalau Bapak Ibu ya ada kesempatan ya, bisa dibuka di dalam Digha Nikaya, kitab suci Tipitaka, judulnya Digha Nikaya. Ya, di dalam Digha Nikaya itu ada sutta yang berjudul Mahaparinibbana Sutta. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menyampaikan kepada Bante Ananda, jika seseorang mengunjungi 4 tempat, mengacu kepada apa? Tempat kelahiran, Lumbini. Tempat pencerahan, Bodhgaya. Tempat pembabaran Dhamma pertama, di Sarnath, Varanasi. Kemudian tempat Sang Buddha Parinibbana di Kusinagar, Kusinara. Ketika mendatangi tempat ini dengan keyakinan, akan mengkondisikan seseorang terlahir di alam bahagia. Jadi di sini memang ada di dalam Mahaparinibbana Sutta ada penjelasan seperti itu. Makanya ketika kita mengunjungi tempat Dharma Yatra, tolong digunakan dengan datang dengan keyakinan. Jangan sibuk cari bahan belanjaan. Jangan sibuk foto sana foto sini. Ya. Kadang-kadang kalau saya membawa kadang-kadang umat Dharma Yatra karena mungkin itu pengalaman pertama kalinya, kemudian sibuk foto sana foto sini. Sebetulnya ketika datang ke tempat-tempat ini, hendaknya datang dengan keyakinan. Kita sadar disinilah Sang Buddha dulu mencapai pencerahan, misalnya saat di Bodhgaya. Oh, di sini loh Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Ya, tujuannya apa? Untuk membangun keyakinan. Jadi di sini ketika kita datang ke 4 tempat ini, hendaknya datanglah dengan keyakinan. Ya, jadi jangan sibuk pikirannya mikirin nanti belanjaannya bagaimana, nanti over bagasi atau tidak. Nah, ya, ini untuk informasi saja. Siapa tahu, ya mungkin nanti kalau berjodoh punya rezeki, ya bisa ikut juga. Supaya kita benar-benar tahu ini loh tempatnya. Jadi bukan cerita dongeng kalau Buddha itu pernah ada, tapi benar-benar ada karena ada situsnya. Dan ketika kita datang ke sana tujuannya adalah untuk membangkitkan keyakinan. Karena seperti yang seringkali Bante sampaikan, keyakinan adalah awal seseorang untuk praktek ajaran Sang Buddha. Makanya Bante berpesan, datanglah ke sana dengan keyakinan. Ya, nanti kalau ibu bapak mungkin ya ada rezeki ya mungkin bisa ke sana. Memang untuk saat ini karena kondisi mungkin harga tiket juga mulai naik ya, tapi kalau memungkinkan ya tidak ada salahnya kok. Ya, tidak ada salahnya. Karena sekali lagi kita datang ke sana untuk membangun keyakinan. Bahkan kita bisa bertekad yang baik di sana. Ya. Ya, bisa bertekad yang baik di sana. Buatlah kenangan yang baik. Ketika kita datang ke Bodhgaya, kita bisa ingat ketika ingat Bodhgaya sudah muncul di dalam hati sanubari kita, oh, saya pernah ke sana. Nah, kalau seseorang meninggal, kemudian dia mampu mengingat kepada Buddha dari sada, ya, seseorang bisa lahir di alam bahagia. Itu salah satu manfaatnya. Ya, apa yang Bante sampaikan ini ya ada di dalam Mahaparinibbana Sutta. 4 tempat. Jadi sebetulnya kalau ke India itu yang penting itu 4 tempat ini loh. Tempat kelahiran, tempat pencerahan, tempat pembabaran Dhamma, dan tempat parinibbana. Meskipun kadang-kadang juga diajak ke Sungai Gangga, ya itu hanya pengetahuan aja supaya kita tahu. Mungkin diajak ke tempat Sang Buddha turun, ya di Sangkisa mungkin, atau diajak ke Uruwela, ya. Ini hanya sekedar kita tahu, oh di sini diajak ke Rajagaha misalnya, diajak ke Nalanda misalnya. Tapi yang terpenting sebetulnya 4, yakni tempat kelahiran, tempat pencerahan,
tempat pembabaran dhamma dan tempat parinibbana. Ya.